Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Jo Channel. Kali ini kita akan membahas THR yang ketiga, tugas hari raya, yaitu soal tryout yang ketiga. Kalau kita lihat kopnya ini berbeda ya dengan biasanya. Ini sepertinya satu se-Jogja itu sama kayaknya, karena naskah soal latihannya kopnya ini langsung ini SPD DIY jenjang SD, latihan literasi numerasi ya. Langsung jangan lupa perhatikan, cermati videonya dengan seksama, dengan baik-baik. Kemudian nanti silahkan lihat ke deskripsinya, download soalnya, kerjakan ulang. Jika masih kesulitan bisa tulis di komentar, nanti teman yang bisa menanggapi, ataupun silahkan semuanya bisa ditanggapi. Sebelum saya yang nanggapi, boleh yang lainnya, silahkan saya. Baik, kita masuk soal yang pertama. Outing kelas ke Yogyakarta. Ini tempat parkir lagi ya, tempat parkir. Hari Sabtu, Pak Rahmat mengantar siswa kelas 6 SD Makmur outing kelas ke Yogyakarta dengan menggunakan satu bus ukuran sedang. Bus ukuran sedang, di sedang berarti 50.000 ya. Parkirnya setelah 4 jam, selama 4 jam berarti. Selama 4 jam. Aturan parkir seperti pada gambar, berarti dia membayar dengan satu lembar uang 100 ribuan. Uang kembalian berarti karena 4 jam, berarti 3 jam pertama itu ini, 1 jam berikutnya ini. Berarti 30 tambah berarti 50 tambah 15. Berarti berapa? 65 ya. 65. 100 ribu kurangi 65 ribu. Berarti kembaliannya berapa? Iya, 35.000. Jawabannya C. Berikutnya soal nomor 2. Sama ini, tarif parkir lagi. Berwisata ke Jogja. Siswa kelas 6 berwisata ke Jogja. Pemandu wisata menggunakan satu bus ukuran besar. Sekarang ukurannya besar ya. Rombongan bus kendaraan di tempat khusus parkir Malioboro. Nah, sekarang sekitar 5 jam mereka meninggalkan tempat parkir. 5 jam. Berarti 3 jam pertama ini, kemudian yang ini 2 kali ya. Ini 2 kali. Karena ini 1 jam, karena totalnya kan harus 5, maka ini butuhnya 2 atau 50.000. Berarti 75 tambah 50.000, 125.000. Oke, habisnya 125.000. Kita lihat pernyataannya. Total parkir, nah ini betul ya. Yang kedua betul. Ini betul. 125.000. Pak Mardi cukup membayar dengan 2 lembar uang 50.000, betul apa salah? Salah. Kurang ya. Berarti yang ada satunya salah. Berarti penentunya adalah 3 atau 4. Pak Mardi menerima uang kembalian 75.000. Setelah membayar parkir, Pak Mardi masih mempunyai uang 75.000. Nah, kok sama ini? Gimana caranya? Sebentar, kita cermati. Kita cermati ya. Uangnya 4 lembar 50.000. Jika habisnya 125.000, nah ini jebakannya di sini ya. Maka yang dikasihkan cukup lembar 1, lembar 2, lembar 3, lembar 4 ya. 50, 50, 50, 50. Berarti yang dikasihkan cukup 3 lembar saja. Ini saja. Ya enggak? Ya, maka uang kembaliannya itu berarti 150 dikurangi 125. 150 ini dikurangi 125. Maka kembaliannya adalah 25.000. Berarti yang ini kurang tepat ya, kurang tepat. Sedangkan yang ini, kalau uang yang masih dipunyai Pak Mardi,
Setelah membayar parkir, Pak Martin masih mempunyai uang 75.000. Berarti ini dengan yang ini tambahkan 75.000. Jadi yang lebih tepat adalah yang 2 dan 4. 2 dan 4. Kan di dompet masih ada uang lainnya, ya sembuh pokoknya. Maksud pembuat soal seperti ini. Gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Berikutnya, soal nomor 3. Pak Rian dan Pak Abdul bertemu di area pertokoan Jalan Urip Sumoharjo untuk berbelanja pada pukul 10. Pak Rian mengendarai mobil, Pak Abdul bersama anaknya mengendarai sepeda motor. Ini parkir lagi nih ya. Mereka memarkirkan mobil dan motornya di tepi jalan. Setelah sekitar 3 jam, mereka pulang dan Pak Rian membayar parkir dengan uang 20.000 untuk mobil dan motor Pak Abdul. Berarti dibayari sama Pak Rian itu ya. Mobil, motor 3 jam, berarti ini 2 jam ya. Sama ini 1 jamnya. Berarti totalnya 7.000 tambah ini 10.000, 11.000 ya. Habisnya 11.000, membayarnya dengan 20.000. Berarti iya. Kembaliannya adalah 9.000. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut. Nomor 4. Benny melakukan percobaan tentang perubahan suhu pada air. Pertama, ia meletakkan sekantong air yang bersuhu 25 derajat Celcius ke dalam freezer. Saat dikeluarkan suhunya turun itu berarti kurang ya. Berarti awalnya 25 gitu kan. Turun 29. Selanjutnya dibiarkan di tempat terbuka. Ketika diukur suhunya meningkat, tambah berarti ya 17. Suhu akhir air tersebut ini tuh berapa hasilnya? Besar kurang kecil tanda ikut besar. Berarti negatif 4 ya. Negatif 4 dengan ini besar kurang kecil lagi. Berarti 13 positif. Jawabannya adalah B. 13 derajat Celcius. Kemudian soal nomor 5. Anis mendapat tugas dari gurunya untuk melakukan percobaan tentang perubahan suhu. Dia mulai dengan mengukur suhu daging yang baru saja dimasukkan ke dalam kulkas. Suhu daging menunjukkan 26 derajat Celcius. Ini awalnya ya. Selanjutnya setiap 15 menit Anis memantau perubahan suhunya. 1 jam kemudian suhu daging menjadi ini. Berarti 26 dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena ini ya, perubahan suhunya turun ya. Turun suhunya. Selanjutnya setiap 15 menit memantau perubahan. Kemudian suhu daging penurunan. Berarti dikurangi. Nah, yang ini itu kita cari tahu dulu berapa kali dia mengukur selama 1 jam. 1 jam itu berarti berapa? 60 menit ya. Berarti 60 dibagi dengan 15 menit. Nah, ini pengukurannya sekian kali gitu ya, sekian kali. Atau X gitu ya. Suhu akhirnya negatif 2. Ini itu 4 kali ya, berarti 4X gitu ya. 4X berarti kita akan mencari tahu berapa perubahan suhunya atau X-nya. Maka ini saya ganti warna biru. 26-nya ini kita pindah ke sana lewat sama dengan. Berarti berubah menjadi negatif 2, negatif 26. Sama dengan negatif 28 ya. Kemudian ini masih ada negatif 4X. Maka untuk mengetahui nilai X-nya adalah negatif 28
per negatif 4 sama dengan 7 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 6. Tia mendapat tugas sekolah membuat beberapa bangun ruang kubus. Setiap sisi kubus memiliki luas, luasnya sisi itu ini ya. Kubus yang dibuat terdiri dari merah, kuning, biru, berarti 3 ya. Volume seluruh kubus, kita gambar kubus dulu biar lebih paham. Oke, ini kubusnya. Kemudian satu sisi, umpamanya bagian depan saya ambil gitu ya. Bagian depannya saya ambil, bentuknya seperti ini. Itu luasnya itu 529 cm pangkat 2. Nah, ini kata kuncinya nih, cm pangkat 2. Jadi kalau mau mencari sisi, berapa kali berapa, yang angkanya harus sama, yang hasilnya 529. Atau lawan dari pangkat 2 adalah akar pangkat 2. Berarti kita cari akar pangkat 2 dari ini. Akar pangkat 2 dari 529. Pangkat 2, batasnya 2 dari belakang, angka 9 kita ambil. Kemudian berapa kali berapa ya, angkanya harus kembar. Yang nilainya kalau dikalikan belakang-belakang 9. Oke, betul. 3 kali 3 ya. 3 kali 3 itu 9, betul. Maka angka yang pertama 3 atau T diawalinya, maka temennya T juga berarti 7. Karena 7 kali 7 adalah 49. Sedangkan yang depan, yang bagian saya kasih warna biru ini, kita ambil semua, kemudian kita mengalihkan 2 angka kembar lagi. Jika dikalikan nilainya sama dengan 5 atau mendekati 5. Angkanya harus kembar ya, tidak boleh lebih. Itu 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Maka ini itu sebagai jawaban pertama. Kemudian kita kurangi, hasilnya 1. Nah, 1 lebih apa dari 2? Oh, ternyata lebih kecil. Karena lebih kecil, maka kita ambil antara 3 dan 7 ini nilai yang kecil, yaitu 3. Maka jawabannya adalah 23. Ini sisinya ya, ini 23, ini 23. Atau kalau dikubus ini 23, ini 23, ini 23. Itu ya ukurannya. Kemudian yang ditanya adalah volume. Volume kubus berarti dikalikan sebanyak 3 kali, berarti 23. Atau S kali S kali S kali S. S kali S kali S, 3 kali ya. Nah, 23 kali 23 kali 23. Karena membuatnya 3 kubus, merah, kuning, biru, maka kali 3 lagi. Nah, yuk kita kalikan. Kalau dilihat hasilnya sih 3 kali 3, 9, 3 kali 3, 9. 9 kali 9 itu nanti belakang-belakangnya 1, antara C atau D. Kita kalikan ya. 23 kali 23. 3 kali 3, 9. 2 kali 3, 6. Ini kalikan 6. Ini kalikan 4. Maka hasilnya adalah 925. Kemudian 23 kali 3 itu 39 ya. Kita kalikan 39. Kok 39? 69. Nah, kan? 69. 9 kali 9, 81. 2 kali 9, 18. 18 bertambah 8 berarti 26 ya. Kemudian 5 kali 9, 45 tambah 2, 47. Kemudian 9 kalikan 6 itu 54 ya. 54, 5-nya kita simpan. 12 ditambah 5 berapa? 17 ya. 1. 30, 31. Kita tambahkan 1, 0, 1, 5. Sudah ketahuan ya, jawabannya adalah yang D. 63 itu ya. Jawabannya adalah yang D. Lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7. Adele, Belinda, dan Citra mengikuti les musik. Setelah membaca informasi pada gambar tersebut, Adele mengikuti, kita tulis saja. Berarti ini beda apanya? Lesnya harinya berbeda. Adele, tulis dulu. Belinda, Citra. Adele itu ngambil paket A.
ini Adele paket A. Setiap 3 hari kita tulis. Kemudian mulai les tanggal 1 Februari ya. Ya tulis kalian 1 Februari. Kemudian berikutnya Belinda, dia ngambil paket B. Belinda paket B itu setiap 5 hari. Pertamanya 2 Februari. Kemudian berikutnya paket C, Citra paket C setiap 6 hari 1 Februari. Nah, harganya kayaknya tidak digunakan kan? Tidak digunakan. Hanya yang ditanya adalah mereka akan les bersama yang kedua kali, kan? Berarti kita cari tanggal bersamaan dulu secara manual dulu ya. Berarti kita tambahkan 1 tambah 3 berarti tahunnya tanggal 4. Kalau ini tanggal 7, kalau ini tanggal 7, itu kan, kita tambah ini. Nah, ini sudah sama, berarti yang atas saja yang kita tambahkan. 4 tambahkan 3, 7. Sudah ketemu. 7 ini mereka bersamaan pertama kalinya 7 Februari. Berarti kita tinggal cari FPB, KPK dari 356. Kita cari KPK 356 bagi 2, 353 bagi 3, 151 bagi 5, 111. Berarti dikalikan ini 10, 10 dikalikan ini 30. KPK-nya 30 ya. KPK 30. Hitung, ini pertemuan pertamanya, hitung pertemuan kedua, berarti hitung maju. Ayo, gimana inget-ingetnya? Oke, KPK ditambah tanggalnya 7 ini. Oke, berarti tanggal 37. 37 Februari. Februari itu habisnya hanya 2024 itu habisnya di 29. Kita kurangi 29. Maka ketemunya 8. 8 apa? Bulan jawaban harus next. Next. Berarti setelah Februari adalah Maret. Jawabannya adalah A. Soal nomor 8. Pak Rangga akan membagikan parsel yang berisi 3 jenis buah-buahan. Ia mempunyai 42 mangga, 63 apel, dan 84 jeruk. Ketiga jenis buah akan dikemas sebanyak-banyaknya ke dalam beberapa parsel dengan jumlah dan jenis sama. Nah, ini berarti ini FPB ya. Yuk, FPB. Bentar ya. Oke, yuk kita hitung. 42 kodenya mangga, apel, jeruk. 42, 63, 84. Ingat, kalau KPK harus satu-satu, bawahnya satu semua. Kalau FPB pasti ada sisanya. Kita bagi berapa? 2 bisa? 2 nggak bisa ya, karena ini ada ganjil. Kita coba 3. 4 bagi 3, 1, sisa 1. 12 bagi 3, 4. 6 bagi 3, 2, sisa 0. 3 bagi 3, 1. 8 bagi 3 dapat 2, sisa 2 ya. 24 dibagi 3, itu dapatnya 8. Kemudian kita bagi 7. 14 bagi 7, 2. Ini 3, ini 4. Nah ya, berikutnya kita baca pernyataannya. Banyak jeruk dalam setiap parsel. Jeruknya jawabannya adalah 4. Ini berarti salah. Ya, ada satunya salah. Oke. Jumlah seluruh buah di setiap parsel berarti bawah ini yang berada di bawah kita jumlahkan semua. 2 tambah 3 tambah 4. Jawabannya 9. Berarti betul ya. 2-nya betul. Oke. Banyak apel dalam setiap kemasan 2 lebih banyak daripada mangga. Apel dan mangga 2 lebih banyak, betul? Salah ya. Salah. Berarti jawabannya adalah yang D. Yang D.
Minyak jeruk dalam setiap kemasan 2 lebih banyak. Ini dengan ini 2 lebih banyak. Oke. Lanjut nomor 9. Pada pembelajaran materi pecahan, Bu Ana meminta seluruh siswa untuk membuat kelompok terdiri dari 5 siswa. Kelompok 1 mendapat kartu sebagai berikut, ya. Nah, kemudian Bu Ana memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk mendiskusikan urutan bilangan dari yang terkecil. Setelah selesai berdiskusi, anak-anak diminta berbaris sesuai urutan di mana pemegang kartu dengan bilangan terkecil berada di depan. Barisan yang benar dibentuk dari kelompok 1 urut dari depan. Hati-hati ya, nanti kalau yang ditanya urut dari belakang berarti bukan dari terkecil lagi tapi terbesar. Jadi hati-hati ini. Ini dari yang terkecil ya, tidak dijebak di pertanyaannya. Jadi, kita lihat Irfan semua, berarti nggak usah dicek. Dimas atau Jenita. Irfan jelas nomor 1. Sekarang Jenita atau Dimas ya. Ini berarti 1, berapa? Sudah ada koma tambah 0. Ini 25 ya. Sekarang 10 dibagi 4 itu 2, kan? Kemudian sisa 2, 20 dibagi 4 itu 5. Jadi itu 0,250 atau dikalikan 25 ya untuk jadi 100. Sedangkan si Jenita sudah Dimas. Persen berarti maju 2 saja, berarti 1,150. Kalau diurutkan dari yang terkecil mana dulu? Ya, Dimas dulu. Dimas dulu. Berarti ini dan ini salah ya. Dimas sudah. Sekarang penentunya adalah ini Jenita atau Nisa. 27 dibagi 20 berarti dapatnya itu pasti 1, karena 27 dikurangi 20 itu dapat 1, sisanya 7/20. Nah, 20 untuk jadi 100 itu kali 5, ya enggak? Maka atas ikuti kali 5 saja. Berarti 35 tambah 0, 350. Berarti antara Jenita dengan Nisa itu kecil mana? Kecil Jenita. Berarti Jenita dulu ini salah. Berarti jawabannya adalah yang A. Itu ya. Baik, lanjut soal nomor 10. Pak Tohari memanen padi pada 2 petak sawahnya. Petak pertama menghasilkan 1,8 ton gabah dan petak kedua 6/5 ton. Sebanyak 2% dari hasil panen disumbangkan. Jadi 2% itu disumbangkan. Dan selebihnya disimpan. Hasil panen yang digunakan. Yang ditanya yang digunakan. Sebanyak 2% dari yang disumbangkan dan selebihnya disimpan. Hasil panen yang digunakan pada untuk disumbangkan. Ya, kita disumbangkan berarti 2%-nya ini. Berarti kita tidak usah mencari 100 dikurangi 2, tapi karena yang disumbangkan 2%, ya kita cari saja 2%-nya itu. Ini dengan ini kita tambahkan dulu. Jadikan desimal aja yang gampang. Ini desimalnya 1, berapa? Ini kan bentuk, saya berbesar di sini ya, 6/5. 6/5 itu kan 1, 6 dibagi 5 itu dapat 1. Sisa berapa? Sisa 1. Kasih koma tambah 0. 10 dibagi 5 itu 2. Berarti 1,2. Yang ini 1,8. Kalau ditambahkan berapa? 0, 1, ini koma ya. 3,0. 3,0 itu sama dengan 3. Berarti 2% dari 3. Berarti 2/100 kali 3. 3 itu 3/1 kan? Berarti 6/100. Nah, berarti ini dibagi 100 maju 2 komanya. Berarti jawabannya adalah yang A. Atau 6 ini kan maju 2. Nah, 1, 2 di sini. Itu ya. Oke, lanjut nomor 11. Nomor 11. Denny dan Lukman memiliki uang yang sama. Uangnya sama, ingat-ingat. Mereka berbelanja di toko buku Caca. Seluruh uang Denny digunakan untuk membeli 2 buku cerita. Buku ceritanya segini. Kalau beli 2 berarti 19 kali 2 ya. 19 kalikan 2 berapa?
Ya, sini 8, ini 1, 38. Berarti uangnya 38 ya. Uangnya 38. Sedangkan uang Lukman digunakan untuk membeli 9 buku tulis, dan sisanya 2000. Sisanya 2000. Berarti uangnya yang digunakan untuk membeli 38 dikurangi 2000. Berarti berapa? 36. Oke. Yuk, kita lihat pernyataannya. Harga sebuah buku tulis adalah 4000. Nah, saya ganti warna biru. Ini kan 36 yang digunakan untuk membeli 9 buku tulis. Berarti satu bukunya berapa ya? 36 dibagi 9. Harganya adalah 4000. Betul ya? Pernyataan 1 betul. Kemudian harga buku cerita lebih mahal daripada buku tulis. Buku cerita tadi ini ya, 19.000, buku tulis 4.000. Sini 4.000. Nah, berarti benar atau salah? Benar juga. Benar juga. Kemudian harga 4 buku tulis, berarti 4 kali 4.000 itu 16 ya. 16.000. Bisa untuk membeli sebuah buku cerita. Buku cerita itu 19.000. Bisa enggak? Tidak bisa. Berarti ini salah ya. Kemudian yang keempat, harga 4 buah buku cerita. 4 buah buku cerita berarti 19 kalikan 4. 19 kalikan 4. 6, 3, 7, 6 ya. Sama dengan 19 buku tulis. Kali 4 juga. Sama ya, 76. Ini juga betul. Berarti 1, 3 ini salah. Ini salah. Ada 2 jawaban ini ya. Ya, berarti ini bonus ini. Soal ini bonus. Bonus. Dimungkinkan ini dan ini benar. Oke, lanjut. Nomor 12. 12. SD Mekar melakukan perbaikan kosen. Nah, ini yang saya ingat. Zubair tanya, kosen itu apa sih? Nah, kosen itu ini loh. Pinggirannya ini loh. Nah, pinggirannya. Kayu yang pinggirannya, bukan pintunya tapi pinggirannya. Bahasa Jawa ini gawang. Ada 4 kosen. Pintu aluminium yang diperbaiki. Ini terbuat dari aluminium. Pak Janu membuat sketsa kosen pintu seperti terlihat pada gambar ini. Skala gambar yang digunakan tentang skala. Pak Janu adalah 1:70, berarti skalanya 70 ya. Keempat kosen pintu kelas berukuran sama. Sketsa kosen sebagaimana gambar. Panjang aluminium minimal yang dibutuhkan untuk membuat 4 kosen adalah, berarti ini dianggap JP. Ini dianggap JP karena senti ya. Ke sini 3, ke sini 2, ke sini 3. Berarti 3 tambah 2 tambah 3 itu sama dengan 8 cm. Skalanya adalah 70. Kita mau mencari JS. Kita gunakan JS yang di atas saja ya, biar cepat ya. Berarti tinggal kita kalikan. Berarti 70 kalikan 8. Atau 8 kali 70 boleh. 8 kali 7 itu 56. Kita buatnya 4, langsung kali 4 aja ya. Nah, berarti 32 kalikan 7. 14, 1, 21, 22. 2, 2, 4. Nolnya ikut senti. Kita jadikan ke meter, maju 2 ya. Berarti 22,4 meter. Tuh, jawabannya adalah C. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 13. Arkan, Bayu, dan Dio adalah siswa kelas 6 SD Jaya. Sekolah mereka mengadakan berbagai macam lomba untuk memperingati Hari Olahraga Nasional. Salah satu cabang olahraga yang dilombakan adalah atletik. Arka, Bayu, Dino mengikuti lomba lari 500 meter. Catatan waktu yang mereka capai
mencapai finish dalam lomba tersebut tampak pada tabel ini. Selisih waktu yang ditempuh tercepat dan terlama. Berarti yang tercepat itu yang waktunya sedikit atau yang waktunya banyak. Ya, tercepat itu yang waktu tempuhnya sedikit. Berarti antara Arkan dan Bayu mana yang paling sedikit? Ini ya, ini paling cepat. Ini tercepat. Oke, tercepat. Sedangkan yang paling lama adalah yang 33 menit ini. Ini terlama. Oke, tulisannya bagus ya. Sekarang tinggal kita selisihkan aja. Yang besar kurangi yang kecil. 33.09 dikurangi 31.51. Kita kurangi. Nah, ingat ya, ini pembatas ini kalau pinjem bukan 10. Nah, karena ini detik, ini menit. Jadi ketika 9 dikurangi 51 nggak bisa, maka pinjem ini jadi 2. Pinjemnya sih jadi 60 gitu. Nah, boleh 60 dikurangi 51 dulu. Dapatnya 9 tambah 9 nanti 18 gitu boleh. Atau kamu boleh 60 ditambah 9 dulu, maka dia ketemunya 69 baru dikurangi 51. Berarti 18. Sama ya? Boleh seperti ini boleh. Atau kamu yang ringkes ya, ini dikurangi 51 dulu. Berarti dapatnya kan 9 kan ditambah 9 18 gitu boleh. Sekarang 32 dikurangi 31 adalah 1. 1 menit 18 detik. 1 menit itu 60, kita rubah ke dalam detik karena yang ditanya adalah detik kan. Berarti ini 60 tambah 18. Jadi ketemunya adalah 78. Jawabannya A. Lanjut, soal nomor 14. Pak Romli, seorang pengusaha sukses. Ia membeli sebidang tanah untuk mendirikan panti asuhan. Ia juga mendirikan toko alat tulis untuk membantu operasional panti. Tanah yang dibeli Pak Romli 0,1 hektar. Setengah bagian tanah tersebut digunakan sebagai lahan panti. Area bermain ini. Selebihnya untuk lahan parkir dan alat tulis sama luas. Berarti kita buat garis saja ya, samping inget-inget ya. Satuan luas Kak Hera dan Mbak Desi dan seterusnya gitu ya. HM. Seperti ini. DAM. Berpangkat 2 ya. Kemudian kalau berpangkat 2 silangnya 1. Kemudian di sini ada Nif anak cakep. RCA. Ingat-ingat ya teorinya ya. Atau Hafsah anak cantik silahkan. Awalnya segini 0,1 HA. Berarti ini 0,1 jadikan ke meter. Berarti 1000 meter ya. 0 di depan ini kan nggak kepakai. Ini boleh saya hapus, ini boleh. Boleh saya hapus kayak seperti itu untuk mempermudah. Nah, setengah dari ini itu berapa? Ini loh. Setengah bagian. Setengah bagian berarti ya ini kita bagi 2. Kita bagi 2 maka ketemunya 500. Nah, ini sudah dikurangi ya. Sudah dikurangi, sudah dibagi 2. Kemudian area bermain 2 area itu di sini. Nah, kita kurangi lagi. Nah, ini tadi kita kasih batas ya. Berarti ketemunya 300. Selebihnya untuk lahan parkir ini sama luas, berarti dibagi 2 lagi. 300 bagi 2 berapa? 150 ya. Oh, ini tadi pernyataan ya, harusnya kita baca pernyataannya dulu ya. Nggak apa-apa. Sudah terlanjur kita hitung, sekarang kita cocokkan. Luas lahan panti. Luas panti 500 ya, betul ya. Ini betul, pernyataan 1 betul. Luas lahan panti adalah 200, ini salah ya. Ini salah, yang ada 2-nya salah. Luas lahan parkir 300. Parkir itu dengan toko itu sama. Nah, parkir ini salah juga. Berarti ini dan ini salah. Ini betul ya. Berarti 1 dan 4. Jawabannya adalah B. Terlalu semangat menghitung. Kita baca pernyataannya dulu kalau pas pernyataannya biar lebih cepat mengerjakannya.
Lanjut soal nomor 15. Vano dan Yura menjenguk Raka yang sedang sakit di rumahnya. Mereka berangkat dari rumah masing-masing dan sepakat sampai di rumah Vano dalam waktu bersamaan. Vano berangkat pukul 9.20 naik sepeda dengan kecepatan 12 km per jam. Yura diantar ibunya dengan sepeda motor kecepatannya 30 km per jam. Denah rumah Vano, Yura, Raka disajikan sesuai gambar. Pernyataan yang tepat. Yuk kita cek kita mulai dari yang D aja ya. Waktu tempuh Vano untuk sampai ke rumah Raka, Vano, Raka. Berarti ini J-nya. Kemudian mencari W, rumusnya apa? Jarak bagi kecepatan ya. Jaraknya ini 1,8 per kecepatannya si Vano 12 ya. 12 km per jam. Ingat jam biar gampang langsung rubah ke menit kali 60. Kemudian komanya gimana? Untuk menghilangi koma, ini aja masing-masing atas bawah dikalikan 10 karena satu angka dibilang koma ya. Maka yang ini tambah 01, yang ini komanya hilang. Saya hapus ya. Oke, seperti itu. Langsung sekarang kita hitung. Kita hitung ya. Nolnya dengan ini bisa hilang, ini dengan ini 2, dan ini dengan ini dapatnya 9 menit. Berarti D salah ya. D salah. Kemudian coba kita lihat Yura dan Vano. Karena tadi sampainya bersamaan ya. Kita cek apa sampainya 9.30. Berangkatnya ini Vano itu 9.20 ditambah 9 menit. Berarti ya 09.29. Berarti ini pun juga salah ya. Dan saya ganti warna merah biar sedikit beda. Sekarang kita coba yang C. Waktu tempuh Yura sama dengan waktu tempuh Vano. Berarti kita cari W-nya si Yura. Apakah 9 menit sama? Yura. W-nya si Yura ya. Yura berarti ini 2,2 dia ke sini baru ke sini. Berarti 2,2 ditambah 2,3 berarti berapa? 4,5 ya. Jaraknya 4,5 dibagi kecepatannya si Yura diantar ibunya tadi 30 ya. Karena ini jam kita rubah aja ke menit, kita kalikan 60. Nah, ini menghilangkan koma tadi masing-masing kali 10 ya, karena satu akan dibilang koma, maka bawah tambah 01, di atas komanya hilang, kita hapus komanya. Nah, kita betulin lagi. Oke. Nolnya kita coret dengan ini, 6-nya dengan 30, dapat 5, oke. 5 dengan 45, ketemunya 9 menit. Sama ya, berarti jawabannya adalah yang C. Itu. Kita lanjut 16. Rifa mendapat tugas dari sekolah untuk membuat sebuah bangun datar. Gambar yang dibuat harus menyertakan besar masing-masing sudutnya. Rifa mengukur besar sudutnya, salah satu sudutnya, ilustrasi gambarnya ini. Nah, masih ingat sudut persegi 4 ya, segi 4. Kalau segitiga ini ya. Nah, segitiga itu totalnya berapa? 180. Jadi sini, sini, sini kalau ditambahkan semua harus 180 derajat ya. Tapi kalau dia segi 4 itu macam-macam, bisa persegi panjang, bisa apa ini? Nah, jajar genjang, trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, apalagi. Pokoknya semua yang sudutnya 4 ya, 1, 2, 3, 4 itu totalnya semuanya harus 360. Nah, sama 360 derajat, maka ini juga harus 360 derajat. Nah, sudah ada 55, sini otomatis sama juga kan, ini juga 55. Nah, 55 derajat. Maka ini harus disebar ke semuanya kan, sini,
ke sini, dan ke sini. Kalau sini udah ada 55, ini 55, maka kita kurangi 55, kurangi 55. 55 tambah 55 itu berapa? 110. Berarti ini kita kurangi 110. Ketemunya adalah 0 berapa? 5. Sini 2 ya, 250. 250 itu kita sebar atau kita bagi ke sini dan ke sini. Gitu kan? Nah, ini saya hapus dulu. Oke. Kita sebar ke situ. Berarti ini kita bagi 2 bagian. 2 bagi 2, 1. Sisa 0 ya. 5 bagi 2, 2. Sisa 1. 10 bagi 2, 5. Berarti masing-masing di sini 125 derajat. Yang sini juga 125 derajat. Karena sama. Baik, sekarang kita cek. Yang A dulu. Jumlah besar sudut BAD. Kalau disebut gini, 3 gini BAD, maka yang diperhatikan yang tengah. Berarti kamu lihat sudut A-nya. Dan sudut ABC yang tengah ya, yang B, apakah sudut A dan B itu adalah 180? 55 tambah 55 itu 180? Salah ya. Salah. Besar sudut BAD berarti yang A sama dengan ADC. Apakah yang A itu sama dengan yang D? A dengan yang D itu sama. Jelas beda ya, ini lancip, ini tumpul. Jelas salah juga. Yang C, besar sudut ABC lebih dari 90 derajat. ABC berarti sudut yang ganti warna merah. Yang B, apakah 90 yang B? Salah. Nah, jawabannya adalah D. Besar sudut BCD berarti yang C. Yang C ini 125. Betul ya? Oke, betul. Lanjut nomor 17. Gambar berikut adalah denah rumah Bu Warta. Lantai kamar mandi dan dapur memiliki luas yang sama. Kamar mandi dan dapur. Ini ya. Dan dipasang keramik biru. Saya kasih warna biru dulu. Ini keramiknya biru. Oke. Lantai ruang lainnya di keramik warna coklat. Coklat. Mana coklat? Nggak ada ya. Nah, anggap aja abu-abu ya. Kita pakai abu-abu. Yang lainnya abu-abu. Wes, inilah. Oke. Berikutnya, berdasarkan ilustrasi, luas dapur adalah 9. Dari tadi nomor 1 terus ya, kita lompat aja. Yang B, C gitu ya. Luas ruang tamu 12, luas ruang keluarga 12, kita cek ruang tamu, ruang keluarga. 8, sini ada 3 coretan, berarti masing-masing sini 4, sini juga 4. Kalau sini 4, dari sini sampai sini 4, maka di sini juga 4. Kalau di sini 4, maka sini sampai sini pun juga 4. Karena ada masing-masing coretan 1, berarti dibagi 2. Sini 2, sini 2. Gitu ya. Kemudian, kita lihat 2 coretan ya. Ini 12 versi panjang ini. Berarti mencari yang sini. Oke, dibagi. 12 dibagi 4. Sini 3, maka atas pun 3. Sini juga 3. Kalau sini 3, berarti sudah terpotong sini 3. Sini 3, berarti sudah terpotong 6 ya. Berarti 10 kita kurangi 6, berapa yang tengah sini? 4, betul. Maka bawah pun juga 4. Yang sini 3 ya. Oke, baik. Sekarang sudah ketahuan semua, tinggal kita analisis. Ruang keluarga, kita lihat dulu. Luas ruang keluarga, yang ini dulu kita cek. Keluarga yang ini, berarti sini 4, sininya berapa? 4 juga. 4 kali 4 16. Berarti yang 3 salah. Ini salah, ini salah. Berarti tinggal B atau D. B atau D. Mana lagi yang mau kita cek? Yang ini ya. Luas ruang tamu yang ini. Kesininya berapa? 4. Kesininya ini ada 1. Berarti 4 dikurangi 1, 3. Berarti 4 kali 3 berapa?
12. Betul ya? Yang ini betul. Pernyataan 2 betul. Pernyataan 2 sudah betul. Berarti masih B dan D. Kita lihat luas dapur 9, dapur ini. Sininya berapa? 3 ya, sesuai bawahnya sini. Ininya 2, berarti 3 kali 2, 6. Berarti pernyataan 1 salah, satunya hilang. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita cek pernyataan 4. Luas ruang yang dipasang keramik coklat. Berarti luas semua ini dikurangi ini aja. Berarti 10 kali 8. Ini ya, 10 kali 8 itu 80. Yang ini 3 kali 4. Ini 3, ini 4. 3 kali 4 itu 12. Kita kurangkan 8, 68 meter persegi ya. Betul ya. Oke, begitu. Selanjutnya soal nomor 18. Soal nomor 18. Taman Pak Danu berbentuk seperti pada gambar. Taman tersebut ditanami rumput gajah mini. Berarti yang ini. Ini jalan ya, berarti enggak. Harga rumput mini sekaligus penanamannya 40.000 tiap meter persegi. Meter persegi berarti luas, satuan luas. Berarti kita disuruh mencari luas. Kemudian harga tiap meternya segini, tiap meter persegi. Berarti perluasnya segini per 1 meter perseginya. Berarti nanti tinggal dikali ini. Cari luas terus dikali itu. Berkurang yang jalan tengah ini. Berarti awalnya 20 diapakan dengan ini? Dikurangi. Berarti tinggal berapa? 17. Tuh, 17 meter ya. Ininya masih sama. Berarti caranya tinggal 17 kali 10,5 kali 40.000. Oke. Nah, seperti ini tinggal dikalikan saja. Untuk menghilangi koma gimana? Sebenarnya dikali ini nanti komanya sudah hilang sendiri kan. Ini bisa dihilangkan dengan ngambil dari sini 1. Berarti ini komanya hilang. Berarti tinggal 4.000 ini 105. Itu juga diperbolehkan. Karena sama-sama ini dikali 10. Berkebalikan lah, berkebalikan. Ini dibagi 10 dibawa ke sini gitu loh. Kalau atas bawah itu dikali-kali gitu ya. Atau langsung dikalikan saja nggak apa-apa ya. Kita kembalikan ke awal saja biar tahu pengalian koma. Yuk, dari sebelah sini dulu ya. 17 10,5 kali 17. Kita kalikan biasa, tapi yang diingat ini ada satu angka di belakang koma. Satu angka koma ya. Yang ini nggak ada. Berarti nanti cuma ada satu angka aja di belakang koma. Ini 5, 3, 0 tambah ini 3, sini 7, sini 5, 0, 1. Kemudian kita tambahkan 5, 8, 8, 7, 1. Satu angka di belakang koma, maka di sini. Itu. Kemudian dikalikan 4. 40.000-an 4 saja kan. Kalikan 4. Sini 0, 2, 3, 2, 3, 4. Ini jawabannya B. Udah kelihatan ya. Ulangi. 2, 3, 2, 3, 4, 3. 28 tambah 3. 3, 1, 3. Kemudian sini 7 ya. Ada satu angka di belakang koma. Kita akan tambahin 0, 1, 2, 3, 4. Satunya ini sebagai penghilang koma ini, berarti tinggal 3. 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah 7 juta. B ya, tepat ya. Ini lanjut. Nomor 19. Hiasan dinding kain perca. Ini sering sekali keluar juga. Gampang, semoga besok kalau ujian sebenarnya ini juga keluar ya. Royan senang mengumpulkan kain perca. Ia anak yang kreatif. Ia membuat hiasan dinding dengan memanfaatkan kain perca. Ustadz Royan ya, mengkombinasikan kain polos dan motif batik seperti pada gambar. Diameter hiasan adalah 56. Ingat, biasanya kalau luas itu yang diketahui diameter ya, diingat-ingat. Karena nanti dia harus dijadikan dijadikan jari-jari atau harus dibagi dua.
Luas kain perca polos berarti yang ini 1, 2, 3, berarti 3 per semuanya berapa? 6 ya. Mau pakai setengah boleh nggak? Boleh, silahkan. Kali 22 per 7 kali 56 per 2 boleh, atau langsung kamu bagi, langsung dimasukkan di sini. 56 bagi 2 itu berapa? 28. Boleh langsung 28, boleh ditulis 56 per 2 boleh. Oke, kita main jebret berapa? 4. Oke. Kemudian ini saya bagi 3, ini 1, ini 2. Ini saya bagi lagi dengan ini 11. Berarti tinggal 11 kali 4 kali 28. Berarti 28 kali 44 ya. 28 kali 44. Ini belakangnya beda, berarti langsung ketemu ini. Ini kalikan tuh belakangnya 2, berarti jawabannya D. Nah, kita selesaikan saja, kita buktikan. Ini 8 tambah ini 11 ya. Kemudian ini juga sama 1, 1, 2. Maka ketika tambahkan 2, 3, 2, 1. Oke. Berikutnya soal nomor 20. Pak Hendra akan membuat bak mandi berbentuk balok di rumahnya. Ukuran bagian dalam bak mandi sebagaimana gambar ini. Sedangkan tinggi bagiannya, bagian dalam itu ada 80, berarti kedalamannya ya. Sisi bagian dalam bak mandi dipasang keramik dengan ukuran ini. 1 dus keramik isinya ini, banyak dus. Keramik minimal yang harus dibeli, dus ya, yang ditanya dus. Berarti nanti setelah kita tahu apanya, volume atau luas permukaannya, ya luas permukaan, karena yang di keramik adalah dindingnya, bagian pinggirnya, bukan isinya, bukan dikebuai semua bak mandinya, tidak, sampai hanya pinggir-pinggirnya, maka luas permukaan. Nah, setelah ketemu luas permukaan, nanti dibagi dengan ukuran keramik, dibagi juga dengan isi setiap dus. Berarti kalau kita tulis langsung ya, langsung kita ambil bagian depan dan belakang saja, ini dan ini dulu ya. Bagian ini 100 kali berapa ke bawahnya? 80 ya dalamnya. Berarti 100 kali 80 ini dengan ini sama tidak? Sama. Berarti kali 2. Oke. Kemudian kita cari kanan kirinya sini, berarti 50 kali 80 ya. 50 kali 80. 50 kali 80 kali 2. Kanan kiri. Kemudian yang bawah ukurannya berapa? Kesininya berapa? 100. Sininya 50. Oke. Yang bawah 100 kali 50. Kali 2 tidak, karena atas tidak di keramik. Kalau di keramik nggak bisa ya. Jadi nggak usah. Kali 1 tidak pengaruh ya. Setelah itu dia akan dibagi dengan keramiknya, ukuran keramiknya. Oke, dan buahnya atau isi tiap gusnya gitu ya. Ada yang bisa kita keluarkan? Mana? Oke, yang pertama kita keluarkan masing-masing 10 dulu ya. Ini saya bagi 10, tinggal 10, pakai distributif aja. Ini tinggal 5, ini tinggal 10 juga. Berarti 10 keluar di sini. Ini kita coret dengan ini tinggal 2. Oke, masih lagi bisa? Oh, tadi 50 ya. Untuk 25 ini enak ya tadi ya. Nggak apa-apa. Mana lagi? Mana ya? 10 lagi ya, keluarin 10 lagi, nggak apa-apa, dikit-dikit ya. 10 ini tinggal 1, ini tinggal 8, ini tinggal 1. Berarti 10 keluar lagi, 10. Berarti menghilangkan ini tinggal 2, ini juga hilang. Ada lagi 5 bisa nggak? Coba ya. Ini kalau 80 bagi 5 itu berapa? Ini bagi 5 bisa, ini bagi 5 10, ini tinggal 1. 80 bagi 5. 8 bagi 5 itu 1, sisa 3 ya. 30 bagi 5 6, 16. Berarti 5 bisa keluar ke sini. 5 ini saya coret dengan ini tinggal 5. Masih bisa? Bisa. Oke, mana lagi?
2 kita keluarin. Ini 2. Oke, sebentar sebelum dicoret ya. Ini kita keluarin. Ini kita keluarin. Ini kita keluarin tinggal 5. Berarti 2 di sini. Wah, ini sampai nabrak di sini. 2 ini dengan ini. Nah, bisa saya geser enggak ya? Nggak bisa ya, dia sampai atas. Nggak usah digeser ya, nggak apa-apa ya. Kemudian wis wae ya, wis wae. Ini bawahnya tinggal 10, nanti maju koma aja kok. Ini berarti 16 kalikan 1 berarti tinggal 16. Kemudian ditambah 8 kali 1 itu tinggal 8. Kemudian ditambah ini 5. Kemudian akan dibagi ini kali ini itu 10. Nah, tambah ini nggak boleh dijebret-jebret kalau tambah. Kan harus dikeluarkan. Maka ini kita selesaikan dulu. Berapa ini? Ini 13 ya. Ini 13 tambah ini. Berarti 29 per 10. Berarti 2,9. 2,9 dus. Kalau 2,9 dus itu belinya jadinya boleh nggak beli itu tidak. Jadi beli keramik itu tidak utuh. Belinya apa? Isi netok sekian itu boleh nggak? Nggak bisa, biasanya harus utuh ya. Maka ini dibulatkan jadi 3 dus. Itu berarti jawabannya adalah B. Lanjut nomor 21. 21 apa ini? Jaring-jaring ini. Selama ini jaring-jaring jarang keluar ya. Jadi bisa jaring-jaring, bisa pencerminan. Gitu. Desain jaring-jaring yang kotak pensil yang tepat. Berarti kalau seperti ini dia harus bersebelahan. Jadi harus selang-seling. Kita analisis saja langsung. Hitam itu bagian apa? Berwarna hitam. Oh, alasnya. Alasnya. Berarti hitam ini sebagai alas ya. Hitam ini alas. Ini kita naikkan, berarti ini bersebelahan dengan ini, betul salah? Salah, ini salah. Karena ini harus bersebelahan, yang beda ini. Karena ini kalau ditekuk ke sini dia jadi berhadapan tinggi ya. Ini yang beda itu harus berhadapan. Jadi ini motifnya coklat harus berhadapan dengan coklat. Kalau ini apa ini? Motif apa ini? Batik atau apa ini? Harus berhadapan. Nah, kalau ini dia bersebelahan, berarti ini salah ya. Nggak bisa. Nah, kalau ini bisa ini berhadapan bisa. Ini alasnya ini berhadapan bisa. Tapi ketika ini ditekuk dengan ini tempuk. Tempuk itu apa ya? Berhimpit. Berhimpit itu apa? Tindian. Tindian. Pokoknya tertumpuk lah. Nah, tertumpuk, maka ini juga nggak mungkin, nggak bisa. Kemudian yang ini bersebelahan, ini nggak bisa ini. Ini jelas nggak bisa. Nah, kalau ini ke sini, ini ke sini, ini bisa. Berarti jawabannya adalah yang D. Jawabannya yang D. Lanjut nomor 22. Andi mendapat tugas mengidentifikasi sifat bangun datar. Bangun datar keluar lagi sifatnya. Yang ditanya adalah bangun datar layang-layang. Kita gambar bangunnya untuk mempermudah. Layang-layang. Layang-layang standar ya. Jangan kamu beranggapan layang-layang terus kayak di Upin Ipin itu wow, itu bukan. Di layang-layang standar seperti ini. Nah, kita analisis yang pertama. Mau pisah-pisah dari yang paling bawah. Ya wis, yang paling bawah. Saya mulai yang memiliki 2 simetri lipat. Apakah dilipat itu 2? Ini 1, bisa ya. Kalau gini bisa? Tidak. Berarti simetri lipatnya hanya ada 1 saja. Ini salah. Yang ada 5-nya salah. Salah. Tinggal A atau B. Sekarang yang pembedanya mana? 1, 1, 3 sama. Berarti 2 atau 4. Saya pilih yang 4 saja. Kedua diagonalnya berpotongan tidak sama panjang. Kedua diagonalnya berpotongan tidak sama panjang. Ini dan ini sama panjang atau tidak? Tidak. Ini berpotongan betul, tidak sama panjang betul. Berarti pernyataan 4 itu betul. Nah, kemungkinan jawabannya adalah yang D. Kita lihat pernyataan 2. Harusnya salah pernyataan 2. Memiliki sepasang sisi berhadapan tidak sama panjang. Sisi berhadapan tidak sama panjang.
memiliki sepasang sisi berhadapan tidak sama. Ini dan ini berhadapan tidak sama panjang. Tapi nggak tepat ya bahasanya ya. Nggak tepat bahasanya. Coba yang pertama, memiliki dua pasang sisi berhadapan tidak sama panjang. Nah, ini mirip. Nah, ini sepasang ini nih bahasa yang tidak sepasang itu berarti kan harusnya dua pasang, gitu kan, dua pasang. Jadi ini pembedanya ini ya, sepasang dua pasang. Yang ini yang salah. Dua pasang harusnya. Dua pasang ya. Itu yang membuat salah itu. Baik, jadi harus cermat betul. Coba yang ketiga kalau masalah. Sepasang sudut berhadapan sama besar. Sudutnya, nah ini ciri khusus layang-layang. Layang-layang itu sudut yang berhadapan itu hanya satu saja. Sepasang saja yang sama besar. Hanya kanan kiri ini. Kalau atas bawah itu yang satunya lancip, yang satunya tumpul. Tidak sama. Jadi ini biasanya selalu menjadi penentu juga. Sepasang sudut berhadapan sama besar. Hanya sepasang saja ya. Baik. Kita lanjut 23. Budi mempunyai wadah air berbentuk balok seperti ini ya. Wadah tersebut berisi air 1/4. Berarti ini isinya 1/4. Berarti kalau ditanya berapa ketinggian airnya ini, berarti ya 1/4 kali tingginya ini aja 8. Berarti berapa? 2 ya, 2 desimeter. Nah, tingginya ini 2 desi. Itu untuk mengetahui tingginya. Kita lanjutkan dulu. Budi menambah air dalam wadah tersebut sebanyak 64 gayung. Banyak air setiap gayungnya rata-rata ini. Berarti 64 kali 1,5. Ketinggian air dalam wadah tersebut ditambahkan. Ketinggian air dalam wadah setelah ditambahkan. Oh berarti nanti harus tambah 2-nya ini. Harus tambah 2-nya. Ini aja berarti kita ambil volume air tambahannya aja terus tinggal tambahkan 2. Volume tambahannya adalah 64 kalikan ini. Ya, terus di sini 64 kali 1,5. Kemudian karena mencari ketinggian tinggi, maka yang berperan adalah alasnya. Alasnya ini 12 dan 4, maka dibagi 12 kali 4. Nah, untuk menghilangkan koma seperti biasa, satu angka di belakang koma ini saya kali 10 tambah 01. Sedangkan yang atas saya hilangkan aja. Saya tulis ulang ya. Saya tulis ulang. Ini ya. Nah, sekarang saya bagi. Ini saya bagi 3. Ini tinggal 5. Ini tinggal berapa? 4 ya. 4. Sekarang ini saya bagi 4 bisa nggak? Dapat 1. Berarti masih 2 ya. 24 dibagi 4 itu 6. Bisa ya. Kemudian 40 dengan 5 itu juga bisa berapa? 8. Kemudian 8 dengan 16 dapatnya 2. Maka ini ketemunya 2 desi. Ingat, sudah ada ketinggian ini 2 desi. Berarti tinggal tambahkan 2 juga. Maka ketemunya ketinggiannya jadi 4 desimeter. Jawabannya D. Lanjut, 24. Bu Rini mempunyai jus jambu dalam botol seperti pada gambar. Ini ya. Pernyataan ini. Langsung aja baca pernyataannya. Kapasitas botol Bu Rini. Berarti kalau penuh berapa gitu ya. Kalau penuh berapa. Maka kita cari fullnya ini. Kalau ini kan separuh ya. Banyak jus jambu setengah bagian kapasitasnya. Setengahnya ya. Jadi kan kalau pengen tahu seluruhnya berarti dibalik kali 2/1 gitu bisa, atau ini diperpanjang juga nggak apa-apa. Ini diperpanjang berarti harus ditambah 8. Berarti totalnya jadi 16 ya. Ininya 16. Yuk kita cari kapasitasnya yang ini. Berarti 22/7 kali berapa? 7/2. Kenapa per 2? R. Betul. Kali 7/2 kali T-nya berapa? Kapasitas ya, berarti penuhnya 16. Atau kali 8 kali 2/1 juga boleh. Silahkan mana yang dipahami gitu ya. Kita jebret habis ya, jebret 11
kemudian jebret-jebret 8. Berarti 77 kalikan 8. Yuk kita kalikan 77 kali 8. 8 kali 7 56. 56 tambah ini 61 ya. 616. 616. Berarti salah ya pernyataan 1. Pernyataan 1 salah ya. Salah ya. Pernyataan 1. Lanjut ya. Lanjut. Berikutnya mana? 1 salah. Berarti ini salah, ini salah. Berikutnya 2 itu pasti betul karena ini masing-masing ada 2. 2 pasti betul. Nanti aja ya, kita buktikan 2 nanti aja. Kita masuk ke ini. Banyak jus jambu yang ditambahkan ke dalam botol. Nah, yang ditambahkan itu berapa? Sebelum dibawa ke tengkulak, menambahkan banyak jus dalam botol jus jambu tersebut ditambah hingga ini. Hingga berarti ketinggiannya berubah jadi segini. Nah, ini separuh, ini jadi dari sini ke sini, saya tulis di sini. Ini berubah jadi 3/4. Tadinya separuh, setengah. Berarti tambahannya ini berapa? Oke, betul. 1/4 ya. Dapat dari mana? Iya, ini kurangi ini aja. 3/4 dikurangi setengah. 3/4 dikurangi 1/2. Jadikan per 4, itu kan? 3 dikurangi, ini kalikan 2 ya. Atas kalikan 2, maka ketemunya adalah 1/4. Tuh, atau utuhnya 1 dikurangi separuh, dikurangi lagi separuh dibagi lurus, 1/4 gitu. Biasanya mainnya hanya itu, setengah, 1/4, 3/4, itu aja. Soal-soal itu rata-rata seperti itu. Jadi ini itu tingginya itu berubah jadi 1/4-nya. 1/4 dari 16 itu kan berarti berapa? 4 ya. Paham nggak? Wis 8 dibagi loro gitu kan. 8 bagi loro kan 1/4. Jadi 4 gitu. Oke, kita hitung yuk. 22/7 kali 7/2 kali 7/2 kali berapa tadi? Kali 1/4. 1/4 dari 16 gitu. Atau langsung kali 4 boleh nggak? Boleh ya? Paham nggak kalau langsung kali 4? Paham ya? Ya. Oke. Mana tadi? Ini dengan ini habis. Kemudian ini dengan ini 11. Kemudian ini dengan ini 2. Maka 77 dikalikan 2. 77 kali 2 itu ditambahkan boleh nggak? Boleh. 4, 1, 15. 154. Berarti pernyataan 4 itu betul. Ini betul ya. Yang keempat itu betul. Nah, berarti jawabannya ini. Ini jawabannya D. Tapi kita cek semuanya ya. Kita cek semuanya. Kita cek semuanya. Banyak jus jambu di dalam botol sebelum ditambahkan. Sebelum ditambahkan itu berarti ininya tingginya 8 ya. Saya tulis di mana ini? Di sini ya. Reku-rekannya raka-rukaran ini ya. Yuk, kita hitung. 22/7 kali 7/2 kali 7/2 sebelum ditambahkan itu yang ini 8. Nah, jebret-jebret 11 jebret-jebret 4 berarti 77 kali 4. 77 kali 4 itu berapa ya? 282 28 29 30. 30 salah ya. Nah, 3-nya ini salah. Jadi yang kedua belum kita cek tadi, kita cek sekalian. Sini ya. Yang kedua kita cek. Banyak jus jambu di dalam botol seluruhnya, berarti 3/4-nya ya. 3/4 ini ditulis aja 3/4 langsung nggak apa-apa. Kali 22/7 kali 7/2
kali 7/2 kali 16. 16 itu fullnya tadi dari atas sampai bawah. Atau kalau enggak ya kali berapa? 12 langsung boleh tanpa ada 3/4 juga nggak apa-apa. Ini ya. Kemudian kita coret 11. Kemudian ini 8. Kemudian ini tinggal 2. Oke. Berarti 77 kali ini 77, ini kali ini 6. 77 kali 6. H 2 ya. 4, 42, 46. Betul ya? Ini betul ya? Ya. Betul. Maka jawabannya adalah D. Jadi seperti ini, kalian cermati adalah bagiannya setengah itu berarti 8, fullnya itu 16. Kalau tambahnya 1/4 berarti 1/4 kalikan 16. Berarti itu berapa? 4. Jadi tambahnya segini itu 4. Fullnya berapa? Kalau full ya berarti 8 dan 8 ini 16. Gitu. Kemudian 25. 25. Bukunya banyak sekali nih. Apa ini? Bularas adalah petugas perpustakaan. Bularas membuka daftar peminjaman buku Selasa 5 Maret. Oke. Yang ditanya, untuk melengkapi perpustakaan, Bularas membuat tabel banyak peminjaman buku. Berarti ini yang dipinjamnya. Oh, berarti ini nanti menyesuaikan dari data acak ke tabel. Gitu. Kita lihat buku ajar ini 6 semua. Berarti ini nggak perlu dicek, udah sama. Kemudian biografi kemungkinan yang betul ini ya, kemungkinan yang betul yang ini salah kemungkinan. Tapi kita cek biografi. Saya ganti warna biru aja. Biografi mana? Ini ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya, benar ini salah. Kemudian kamus ini jangan dilihat lagi. Kamus itu kemungkinan yang betul ini dan ini. Kemungkinan ini salah. Kita cek kamus. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Betul ya? Ini berarti jangan dilihat lagi. Tinggal ini dan ini. Majalah ini penentu. Majalah 3 atau 2? Majalah 1. Kemudian mana? 2, 3. Berarti ada 3. Jawabannya adalah B. Ini salah. Itu ya. Jawabannya B. Kemudian kita lanjut 26. SD Bangkit menyelenggarakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler bidang olahraga. Siswa dapat memilih salah satu ekstrakurikuler sesuai minat dan bakatnya. Datanya seperti ini. Berarti ini dari tabel disuruh membuat diagram lingkaran. Biasanya yang keluar diagram batang ya. Ini diagram lingkaran. Jadi semuanya harus bisa ngubahnya. Kalau model seperti ini, lihat yang pertama adalah data tertingginya. Tertingginya ini ya. Sepak bola. Maka sepak bola dia harus paling gede. Ini gede sendiri ya. Ini insya Allah betul. Ini salah ini. Sepak bola tidak paling besar. Ini sepak bola paling besar. Ini ada kemungkinan betul. Sepak bola ini juga salah. Jadi kita tinggal bandingkan antara C dan A. Kita lihat. Ini 30. Kemudian voli. Ini saja kita ambil yang beda saja. Bulu tangkis ya. Ini 16. Ini 15. Nah, kita buktikan dengan menghitungnya sekarang. Kita akan cek bulu tangkis berapa persen bulu tangkis yang ini. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita ambil angkanya ini 48 per seluruhnya, jumlah semuanya nanti kali karena persen kali 100% ya. Maka nanti ketemunya sudah pasti persen. Nah, kita lihat kita jumlah semuanya. Biasanya berpasangan 10. Ini dengan ini itu kan sisa 5 kan dengan ini. Berarti ini 20 ya. 20 simpan 2. Berpasangan 10 kita cek. Mana? Ini 6 dengan saya ganti warna merah aja. Oke, 6 dengan 4. Ini sudah dapat 10.
kemudian 9, ngambil ini 1, 20, masih 1 ya, 1 dengan ini 30, berarti 300 jumlahnya. Oke, nolnya kita coret dengan ini. Kemudian 48 bagi 3, 4 bagi 3 itu dapat 1, sisa 1, 18 bagi 3 itu 6, ketemunya adalah 16%. Nah, ini salah, berarti jawabannya yang tepat adalah yang D, 16%. Itu ya. Oke, 27. Kita lanjut 27. SD Maju Jaya mengadakan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Kegiatan ini dapat menambah pengetahuan tentang alam yang menyenangkan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, siswa bla 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 gitu ya. Biasanya ini pada nggak dibaca kan, langsung di sini. Nah, oke. Kalau literasi numerasi berarti membaca ya. Langsung kita lihat saja, ini pengalinya adalah 66 ya. Saya buat per kali 66. Yang di bawah itu kalimat yang ada di sini. Nah, selisih siswa yang memilih Gembira Luka dan Dino. Gembira Luka dan Dino. Selisih, berarti dikurangi, harus taruh di bawah. Gembira Luka 35, Dino itu berapa ya? Ini ada tanda siku-siku itu berapa? Iya, siku-siku itu 25 ya. 25%. Kalau ditanya Taman Pintar berapa? Ya tinggal 50 dikurangi 35. Berarti berapa? 15. Oke. Kalau ini? Berarti ini masih ada 25. 25 dikurangi 12 berarti ini 13 ya. 13. Berarti selisih antara Gembira Luka 35 dan Dino itu 13. Nah, sedangkan yang ditanya bagian atas itu adalah banyak siswa yang memilih Kitfan dan Taman Pintar. Kitfan itu 25 tambah Taman Pintar. Taman Pintar itu 15. Nah, seperti ini. Yuk kita susun sekarang. 25 tambah 15 berapa? 40 ya. Per yang di bawah kalau kita kurangi berapa? 22 ya, kali 66. Kalau ini saya coret, saya bagi 22 langsung, dapatnya berapa? 3 ya, nanti ketemunya 120. 40 kali 3, 120. Nomor 28. Wah, ini banyak sekali nih gambarnya. Mie ayam, bakso, mie ayam, soto, mie ayam, bakso. Ini apa tadi? Pemilik warung makan mendata menu yang terjual. Oh, ini terjualnya ada berapa? 3 menu. Berarti cuma mie ayam, soto, sama bakso. Langsung kita ini aja ya. Langsung kita data. Sepertinya ini nanti cuma baca data saja. Bakso, mie ayam, soto. Kita hitung baksonya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Mie ayam itu yang ada sumpitnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sambil dihitung ya. Kemudian soto harusnya sisanya ini kali ini berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 40 ya. 10 kali 4, 40. 40 dikurangi 25. Harusnya 40 kurangi jumlahnya ini 25. Berarti harusnya 15. Kita cek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ya, betul ya. Oke. Sekarang kita baca pernyataannya. Saya ambil dari yang ketiga aja. Selisih penjualan mie ayam dan soto. Mie ayam, soto.
2 porsi saja. Ini salah, yang ada 3-nya salah. Berarti tinggal A, B atau D. 4 jelas betul. Saya pilih yang kedua. Coba, penjualan bakso 2 porsi lebih banyak daripada mie ayam. Bakso kalah juga ya. Karena bakso dan mie ayam itu terpautnya hanya 1 saja. Berarti salah. Yang kedua pun salah. Berarti jawabannya adalah B. Jawabannya B. Tapi kita cek ya. Kita cek. Saya ganti warna biru. Menu yang paling sedikit terjual adalah bakso. Betul ya? Betul. Menu yang paling banyak terjual di akhir pekan adalah soto. Betul. 29. Hidroponik adalah teknologi bercocok tanam tanpa ditanam sawi dengan 2 jenis net pot. Ia memanen 4 kali. Minggu 1, 2, 3, 4. Oke. Yang ditanya adalah rata-rata per minggu. Berarti nanti dibagi 4. Berarti ini semuanya ditambah terus dibagi 4. Langsung saya tambah besar dan kecilnya saja ya. Nggak usah dicari minggu ini berapa gitu ya. Karena nanti hasilnya juga sama saja. Sebenarnya ini dicari berapa dulu, ini cari berapa dulu, ini cari berapa dulu, ini cari berapa dulu, baru ditambahkan semua terus dibagi 4. Tapi saya cari gini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 yang besar. Yang kecilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 yang kecil. Yang kecil saya kali 250. Yang besar saya kali 400. 16 kali 4 itu berapa? 16 kali 4. 4, 2, 6, 4. Berarti ini ketemunya 6, 4. Nolnya ada 2. Yang ini 25 kali 18 kita kalikan 0,4. Ini 16, 20 ya. Kemudian 5, 2. Saya tambahkan 0, 5, 4. 4, 50. Tambah 0, 1. 4, 50. Tambah 0, 1. Sekarang kita tambahkan total semuanya. 0, 0, 9. Ini 10900. Kemudian dibagi 4. Ini saya bagi 4, nggak muat ya. Di sini aja ya. 10900 saya bagi 4. Korok HP aja sekarang. 10 bagi 4, 2. Oh, yang ini bukan jawaban. Jadi sambil menghitung, melihatnya, langsung sambil lihat habisnya untuk membantu. Angka kedua itu ini 8 ya, sisanya 2, turun 9. Angka kedua itu 178. Mana yang paling pas? 7, betul. Karena 7 kali ini 28, maka jawabannya sudah tahu, B. Itu ya. Kalau kita lanjutkan, berarti ini hanya 1, diturunkan 0, berarti sini 2, sini 8, kemudian ini masih 2, turunkan 0, ini 5. Gitu. Soal nomor 30. Soal nomor 30. Bu Ambar adalah guru kelas 6 SD Maju Jaya. Bu Ambar telah selesai melaksanakan penilaian harian tema 7. Hasil penilaian digunakan untuk membuat program perbaikan dan pengayaan. Siswa yang mendapat nilai kurang dari KKM mengikuti perbaikan. Siswa yang mendapat nilai lebih dari KKM mengikuti pengayaan. KKM matematikanya adalah ini KKM. Langsung kita lihat pernyataannya. Siswa yang mengikuti perbaikan, siswa yang mengikuti pengayaan nanti berarti rata-rata. Oke, banyak siswa yang mendapat nilai. Berarti mau tidak mau kita harus cari rata-rata. Saya ambil cara cepat lagi aja ya. Saya ambil ini sebagai nilai tengahnya saja. Bagi yang bingung cara ini bisa menggunakan cara yang sebenarnya ya, yang dikali-kali 6, 5 kali 1 berapa, 70 kali 2 berapa, 75 kali 4 berapa, dan seterusnya. Nanti terus ditambahkan semua, dibagi banyak siswanya. Seperti itu silahkan. Nah, tapi saya pakai yang ini saja. 80 dengan 65, ini kurangnya berapa? Nah, kurangnya 15 ya.
Atau 80 kurangi 65, 15. Ini kurangnya 10, ini kurangnya 5. Oke. Kemudian ini lebihnya atau plusnya 5. Ini center nggak usah. Ini plusnya 10. Ini plusnya 15. Oke. Ini 1. Berarti kalau ini saya kalikan, ya 15. Negatif 15. Saya tulis di sini ya. Ini 2. Berarti kalau saya kalikan, negatif 20 ya. Ini 5, ini 4. Berarti kalau saya kalikan, negatif 20 juga. Senternya nggak usah. Kemudian 5 kali ini 4 itu juga 20 plus 20. Sekarang 10 kali sini 3 berarti 30 ya. Plusnya 30. 15 ini 1 berarti plusnya 15. Oke. Sekarang yang sama saya nih 20 dengan ini sama. Kemudian 30 dengan ini masih tersisa plus 10. Yang ini dengan ini habis. Maka masih punya sisa plus 10. Plus 10 kita bagi dengan banyaknya siswa. Ini berapa ini? 5 ya. Yuk kita bagi banyaknya siswa. Kita tambahkan ya. Saya ganti warna merah. 5 ditambah 3 tambah 2 itu 10. Ini 8, 20 ya. Berarti bagi 20. Ketemunya 0,0 sampai 0,5. Berarti tambah, ini kan positif, maka dia harus ketemunya positif atau tambah 0,5. Senternya 80, maka 80,0 ditambah 0,5. Berarti 5,80,5. Berarti yang ini itu betul. Betul ya. Yang ketiga itu betul, yang ketiga betul. Oke. Sekarang kita lihat tadi kan rata-ratanya itu berarti berapa tadi? 75 ya. Atau KKM-nya 75. Oh, sebenarnya sebelum mencari rata-rata bisa dilihat ya. Nggak apa-apa. Oke, sekarang KKM-nya adalah 75. Tadi yang ikut perbaikan mana? Siswa yang mendapat nilai lebih dari KKM mengikuti pengayaan. Yang kurang dari KKM karena KKM-nya itu 75, berarti ini yang kurang 3 orang. Berarti ini salah ya. Salah. 1 salah. Oke. Kemudian yang lebih dari KKM 75 mana? Siswa yang mendapat nilai lebih dari KKM. Lebih dari KKM berarti ini piro iki ditambah KKB piro iki 5, 10, 13. Betul ya. Pernyataan kedua betul 13. Pernyataan kedua betul. Berarti ini betul. Oke. Siswa yang mendapat nilai lebih dari rata-rata adalah 7. Rata-ratanya 80,5. Berarti ini salah. 2 dan 3 jawabannya C. Ya tetap aja kita harus ngecek ini apa rata-ratanya. Tapi dengan cara cepat ini insya Allah tidak butuh waktu yang panjang dan lama itu ya. Karena siswa yang mendapat nilai lebih dari KKM kan ini 8 harusnya 8 ya. Oke, seperti itu pembahasan kita di soal pelatihan naskah soal ASPDDY tryout yang ketiga. Semoga bisa dipahami. Terus semangat. Kita doakan semoga nilai kalian besok semuanya bisa 9 ke atas. Kita syukuri dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.